Saya sengaja pakai kaos ya biar relax gitu. Ya. Hari ini kita akan bicara ini delta Dirac ya. Delta Dirac. Nah, awal diungkapkan ya Dirac menyebutnya sebagai sebuah fungsi, tapi kemudian ketika dilihat fakta lebih lanjut, maka kemudian orang tidak lagi oleh matematikawan tidak lagi boleh menyebutnya sebagai fungsi ya, jadi cukup dikatakan delta Dirac. Nah, ini perannya mirip dengan delta Kronecker, hanya saja untuk kasus delta Dirac ini untuk parameter yang kontinu gitu ya, sementara kalau delta Kronecker itu untuk indeks ya yang diskrit gitu ya. Nah, saya akan coba memulai dengan definisi fisis ya, definisi fisis. Ya. Artinya definisi ini tentu berangkat dari kalau Dirac berangkat dari hasil kali semacam hasil kali skalar antara dua buah vektor ya di dalam ruang Hilbert. Nah, kalau kita mungkin lebih fisis ya, kita akan menggunakan distribusi muatan atau distribusi massa dan sebagainya di ruang ya. Oke, nah good. Kita tinjau sekarang kalau kita bicara ruang satu dimensi, ya ruang satu dimensi, lalu kita letakkan kawat ya dalam ruang satu dimensi itu. Kemudian saya berikan muatan, jadi muatan listrik ya, muatan listrik, sehingga muatan listrik itu tersebar secara kontinu sepanjang kawat itu, tidak harus merata ya, tidak harus merata. Good ya. Jadi oleh karena itu kalau kemudian kita mendefinisikan rapat muatan yang ada pada kawat itu, tentu kita berbicara tentang rapat muatan linier ya, rapat muatan linier. Jadi biasanya disebut sebagai lambda gitu ya, lambda di titik x gitu ya, ini berapa gitu. Itu kira-kira ya. Jadi kalau saya punya kawat lurus panjang, ini begitu, lalu saya kasih muatan listrik, kemudian ditanya berapa rapat muatan linier pada kawat itu. Nah, caranya apa? Caranya begini. Jadi kita kalau misalnya di titik x ini titik x begitu ya, maka kemudian kita memotong atau membuat bagian, meninjau bagian ini ya, katakanlah sebesar delta x ya. Oke, lalu kemudian kita ukur. Jadi muatan yang ada pada delta x itu berapa gitu. Jadi misalnya muatan yang ada di situ adalah delta G gitu ya. Jadi delta G adalah muatan yang ada pada segmen kawat ya, sebesar delta x di sekitar x itu. Oke. Nah, kemudian kalau ditanyakan berapa rapat muatan di titik x itu, maka jawabnya adalah bahwa rapat muatan linier di titik x itu hampir sama dengan delta G ya dibagi dengan delta x ya. Saya katakan hampir ya, karena delta x itu finite. Good. Nah, kalau kemudian ditanya berapa nilai pasnya begitu. Nah, berapa nilai pasnya itu ya, kemudian kita melakukan ini. Jadi limit ya delta x menuju 0 ya. Jadi pengambilan segmen itu diperkecil begitu menuju 0 dari delta G dibagi dengan delta x gitu. Good. Ya, ini kemudian orang menuliskannya sebagai dg per dx ya, sehingga kemudian didapatkan ya, dari sini kita dapatkan bahwa dg itu sama dengan lambda x dx gitu. Nah, persoalan pengambilan limit ini tidak ada persoalan kalau kita berhadapan dengan distribusi kontinum semacam itu. Ya, kenapa? Karena ketika delta x itu mengecil, maka delta g juga mengecil otomatis. Ya, jadi lihat kalau delta x itu mengecil, maka delta g juga mengecil. Sehingga kecepatannya ya berimbang, kemudian ini mestinya adalah finite. Ya, mestinya finite. Nah, situasi berbeda itu kalau
pada garis itu tadi, ya, pada ruang satu dimensi itu, saya letakkan di suatu titik namanya x0, ya, saya letakkan sebuah titik muatan. Jadi ini poin, ya, poin charge, ya. Gitu. Jadi suatu partikel berukuran 0 gitu ya, titik, ya. Jadi point light particle saya bermuatan sebesar G gitu, saya letakkan di sini, ya, dalam ruang itu, hanya di titik itu saja, hanya di titik itu saja. Nah, kemudian kita ditanya rapat muatan linier, ya, rapat muatan linier pada garis itu tadi, pada ruang berdimensi 1 itu. Nah, saya rasa situasinya sedikit berbeda, tapi prosedur untuk menentukan rapat massa linier itu bisa diterapkan di situ, ya. Good. Nah, kemudian sebagai contoh, ya, kalau kita bicara ada titik X di sini, ya, titik itu kebetulan jauh dari x0 gitu, ya. Prosedur yang tadi bisa kita laksanakan. Jadi kita ambil segmen, ya, sebesar delta x gitu, ya, delta x. Lalu kita tentukan berapa muatan yang ada di delta x itu, ya. Kemudian kita dapatkan rapat muatan ini mestinya hampir sama dengan delta G kita ukur dibagi dengan delta x, ya, delta G dibagi dengan delta x. Ya, ini untuk X, ya. Jadi untuk X yang tidak sama dengan X0, ya. Untuk X yang tidak sama dengan X0, maka situasinya seperti ini. Nah, berapa muatan yang ada di delta X sekitar X itu dengan X tidak sama dengan X0, ya. Nah, ini akan sama dengan itu tadi, ya, proses itu tadi sama dengan limit delta X menuju 0 dari delta G per delta X. Nah, situasi semacam ini menunjukkan bahwa delta G ini sudah 0, ya. Jadi delta G ini sudah 0. Jadi meskipun delta X itu diambil menuju 0, tapi delta G-nya sudah 0. Ya. Maka logis kalau kemudian ini sama dengan 0 gitu. Ya. Jadi untuk X yang tidak sama dengan X0, maka lambda X itu sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Nah, situasi berbeda kalau X itu sama dengan X0 gitu. Jadi X itu sama dengan X0. Ya, kalau X sama dengan X0, ya, maka kita seperti tadi kita juga membuat segmen di situ sebesar delta X, ya, delta X gitu. Nah, di situ, ya, lambda X itu mestinya hampir sama dengan delta G dibagi dengan delta X, dan ini sama dengan G dibagi dengan delta X. Kenapa? Karena muatan total yang ada pada segmen sekian itu adalah Q, karena muatan titiknya sekarang berada di situ. Ya, kelihatan, ya, semoga kelihatan. Nah, jadi ada muatan titik sebesar Q di situ, sehingga kemudian muatan total yang dimiliki oleh segmen delta Q itu, delta X itu senilai Q tadi. Nah, lambda X itu sama dengan, atau saya tulisnya, ya, jadi lambda X itu mestinya sama dengan limit, ya, delta X menuju 0 dari Q per delta X. Nah, ini ada masalah di sini, ya. Q itu tetap konstan, delta X menuju 0. Situasi di sini tadi berbeda. Jadi kalau delta X itu menuju 0, delta Q juga menuju 0 gitu. Jadi di atas ini menuju 0, delta X ini menuju 0, maka yang di atas delta Q juga menuju 0. Tapi yang di sini tidak, ya, karena karena Q itu tetap, ya, muatan titik di sini, meskipun delta X itu menuju 0, Q-nya tetap gitu. Ini persoalan, ya. Artinya apa? Ini mestinya sama dengan infinity, ya. Kalau delta X itu menuju 0, ya, Q dibagi dengan delta X menuju 0, Q-nya tetap, maka akibatnya ini infinite. Nah, tetapi menuju infinite-nya ini tidak sembarangan. Jadi menuju infinite-nya itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan menuju infinite, ya. Tidak sembarangan menuju
ya infinite ya gitu. Jadinya atau saya tulis di sini ya, ini maaf ya, terus ini jadi ini aja. Jadi ini tidak sembarangan menuju infinite. Kenapa? Lihat ya, muatan total dalam ruang satu dimensi itu Q, sebesar Q. Artinya apa? Kalau nilai lambda ini nanti memenuhi syarat itu tadi, 0 untuk X yang tidak sama dengan X0, lalu infinite untuk X sama dengan X0, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Apa? Muatan total, ya tentu saja adalah minus infinite sama infinite. Jadi integral, ya seharusnya minus integral, ya integral dari minus infinite sampai dengan infinite, lambda X dx itu harus sama dengan Q. Jelas ya? Karena kita meletakkan muatan titik sebesar Q di dalam ruang itu, maka muatan total yang ada di dalam ruang itu adalah sebesar Q. Ya, jadi saya meletakkan muatan titik dalam ruang, ya, garis satu dimensi itu, maka muatan total yang ada dalam ruang satu dimensi itu sebesar Q. Maka muatan total itu adalah integral lambda X dx dari minus infinite sampai dengan infinite. Gitu. Ya, jadi yang saya maksudkan bahwa menuju infinite-nya itu tidak sembarangan tadi. Ya, gitu. Oke, ya. Nah, jadi kita sekarang berhadapan dengan situasi ya di mana suatu nilai lambda tadi ya, suatu rapat muatan yang nilainya 0 untuk X tidak sama dengan 0, tetapi sama dengan infinite untuk X sama dengan X0. Ya. Dan kemudian ini tadi memiliki syarat seperti tadi. Ya, jadi integral total itu sama dengan Q. Gitu. Nah ini kira-kira definisi kenapa kita membutuhkan delta Dirac, yaitu karena salah satunya adalah bagaimana kita menggambarkan distribusi muatan titik ya dengan menggunakan konsep rapat muatan itu. Ya, saya rasa ini juga bisa diterapkan untuk konsep rapat massa dan sebagainya ya. Oke, jadi kita punya sifat seperti itu. Good. Nah, kemudian ya, sekarang saya akan tinjau sebuah fungsi ya, sebuah fungsi ya. Saya gambar di sini fungsinya ya. Fungsi itu bentuknya seperti ini. 0 dari infinite menuju sampai dengan suatu titik ya. Titik itu setengah epsilon itu ya. Kemudian itu 0, jadi dari infinite sampai ini 0. Jadi kalau saya gambarkan dengan yang berwarna ini 0 sampai titik ini itu. Lalu nilai fungsi itu di sini ya, itu mulai dari X sama dengan setengah ya. Jadi kalau ini pakai yang putihnya, jadi X di sini X sama dengan setengah epsilon ya. Kemudian antara setengah epsilon ini, jadi ini saya pilih tinggal ini bulat begitu ya, mudah kelihatan ya. Kemudian sama di sini, ini minus ya, minus setengah epsilon. Ya. Kemudian di sini setengah X sama dengan setengah epsilon. Jadi antara min setengah epsilon sampai dengan setengah epsilon ya, itu nilai fungsi itu sama dengan sekian ini. Jadi sekian ini ya, itu sama dengan 1/epsilon gitu. Ya, dari sini ke sini nilainya 1/epsilon. Ya, cukup jelas ya. Oke, nah kemudian fungsi ini ya, satu lagi ya, dari sini, dari X sama dengan setengah epsilon ke kanan ya, ke infinite ya, itu nilainya 0 gitu. Ya, nilainya 0. Saya rasa cukup jelas ya, dilihat situ. Nah, fungsi ini saya sebut sebagai fungsi delta epsilon X gitu.
ya X. Sementara gitu ya, saya tulis seperti itu. Jadi sebenarnya bisa juga apa namanya, ini X0 gitu ya, tapi nanti perluasan nanti aja ya. Oke. Atau sekalian aja, kalau sekalian begini. Jadi ini kalau ini X0, itu X0, maka ini diganti ya, ini diganti ya, ini diganti dengan apa namanya, ini diganti dengan X0 dikurangi dengan setengah epsilon ya. Jadi X0 yang ini, jadi ini mestinya sama dengan X0 ditambah dengan setengah epsilon. Oke ya, jadi titik ini adalah titik apa namanya, X0 min setengah epsilon. Titik yang ini itu titik X0 ditambah dengan setengah epsilon ya. Tinggi fungsi ya itu seper epsilon antara ini, titik ini dan titik ini ya, begitu. Oke, nah kemudian kalau ditanya apa namanya, ini delta X itu berapa luas wilayah di bawah apa namanya, grafik fungsi itu ya, kita lihat ya, kalau hitung integralnya. Jadi integral, ingat ya, integral Riemann itu ada itu, atau bisa suatu fungsi bisa diintegralkan dengan integral Riemann kalau fungsi itu apa namanya, continue piecewise continuous. Jadi continuous potong-sepotong. Ini contoh fungsi yang continuous potong-sepotong ya. Nah, dari minus infinite sampai dengan infinite, dari delta epsilon x ya, dx itu sama dengan berapa? Mestinya sama dengan luas wilayah ini ya. Karena apa? Yang lain 0 gitu, yang lain 0. Jadi bertumbuh pada itu. Nah, jarak sekian ini mestinya adalah berapa? X0 plus setengah epsilon dikurangi dengan apa? X0 min setengah epsilon. Ya, jadi sekian ini adalah epsilon. Ya, jadi setengah epsilon dikalikan dengan apa? Epsilon gitu. Ya, saya tulis X0 plus setengah epsilon ya, dikalikan dengan itu minus ya X0 ya min setengah epsilon gitu ya. Nah, kalau dihitung ini nilainya kan sekian, ini mestinya sama dengan ini sore dengan ini, lalu ini dikurangi dengan ini jadi epsilon. Jadi epsilon dikalikan epsilon sama dengan 1. Lihat ya, jadi apa namanya, integral fungsi itu delta epsilon x itu nilainya sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Nah, kemudian menarik ya, jadi orang masih bisa menghitung ini. Jadi misalnya kita ambil sekarang limit epsilon menuju 0 dari delta epsilon x itu. Nah, kalau ini kemudian kita integralkan dari minus infinite sampai infinite ya, dx begitu ya, seperti ini ya. Kelihatan ya, sebentar, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nih ya, maka nilainya tetap sama dengan 1 ya. Ini kalau diambil limit ya, limitnya bisa masuk ya, maka nilainya tetap sama dengan 1. Nah, apa namanya, sifat dari ini, lihat ya, limit ya epsilon menuju 0 dari delta epsilon x itu ya, kita lihat ya, nilainya di titik x sama dengan ini akan sama dengan 0 untuk x tidak sama dengan x0. Lihat ya, jadi rumusan semacam ini ya, kalau apa namanya, epsilon itu menuju 0 ya, kalau epsilon menuju 0 ya, ini kan bergerak ke sana, titik itu bergerak ke sana ya, sampai ini di sini. Jadi tidak sama dengan x0 tetapi menuju x itu tadi ya. Wilayah-wilayah selain x0 itu nilainya akan sama dengan 0 gitu. Kenapa? Karena epsilon itu menuju 0, maka ini akan bergerak ke sana ya. Oke. Jadi kalau epsilon itu menuju 0 bisa di zoom sebentar. Good ya. Jadi kalau epsilon itu menuju 0, maka titik ini itu menuju ke sana, mendekati x0, tidak sampai sama dengan x0 ya. Kemudian kalau epsilon menuju 0, maka ini juga sama. Jadi pada saat sama, kalau epsilon itu menuju 0, maka ini akan bergerak ke sana menuju x0 tapi tidak sama dengan x0 gitu. Nah,
maka kelihatan di situ bahwa di wilayah itu nanti sama dengan 0 gitu. Jadi 0 untuk X yang tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk X sama dengan 0? Lihat, jadi kalau ini menuju 0, maka ini menaik. Jadi kalau epsilon itu menuju 0, maka per epsilon itu menuju infinite. Ya, jadi ini menuju ke infinite. Untuk X yang tidak sama dengan X. Oh, sorry. Maaf ya. Sama dengan 0 untuk X yang tidak sama dengan X 0. Sama dengan infinite untuk X sama dengan. Oke. Nah, kemudian kalau fungsi ini kemudian saya kalikan dengan Q misalnya, ya, ini dikalikan Q itu, ya, kemudian ini dikalikan Q, ya. Jadi misalnya ya, ini kalikan Q berarti sana ke atas gitu ya. Maka ini tentu saja integral ini sama dengan Q. Gitu. Nah, kita lihat sekarang. Saya menemukan sebuah fungsi yang berparameterkan epsilon dengan variabel X yang kalau parameter epsilon itu menuju 0 itu memiliki sifat, ya, kalau benar dikalikan dengan Q, ya, itu memiliki sifat seperti yang kita inginkan, ya. Jadi lambda, ya, itu nilainya sama dengan 0 untuk X yang tidak sama dengan 0, menuju infinite untuk X yang sama dengan X0 gitu, ya, begitu, ya. Oke. Nah, nah ini kemudian perilaku sifat seperti ini kemudian kita sebut sebagai delta Kronecker, Dirac, ya, delta Dirac. Jadi kemudian dalam hal ini delta Dirac, ya, X minus X0 itu kita definisikan salah satunya dengan menggunakan ini fungsi delta epsilon tadi, limit, ya, kelihatan ya, limit X menuju epsilon menuju 0 dari delta epsilon X minus X0 gitu. Jadi mungkin ini nggak apa ini juga nggak apa ya, ya itu salah satu ternyata harapan kita terkait dengan lambda yang memiliki sifat tadi, rapat muatan linier untuk partikel satu partikel bermuatan Q yang diletakkan di garis real itu ternyata bisa diakomodasi. Kita bisa menemukan sebuah katakanlah fungsi tadi ya, kalau orang yang punya fungsi, ya, sebuah fungsi di mana lambda X itu bisa dinyatakan sebagai perkalian antara Q dengan fungsi itu. Nah, fungsi itu kemudian kita sebut sebagai tadi awalnya Dirac menyebutnya sebagai fungsi delta, ya, fungsi delta. Nah, tetapi saya beritahu bahwa untuk mendefinisikan delta Dirac ini itu ternyata bukan hanya fungsi ini tadi yang bisa digunakan. Jadi bukan hanya fungsi ini yang bisa digunakan, gitu ya. Jadi impian kita mendapatkan rapat muatan linier untuk partikel titik yang diletakkan di garis ruang berdimensi 1 itu terwujud diantaranya dengan limit dari fungsi delta epsilon X tadi, yakni bahwa lambda X itu sama dengan, ya, kalau saya tulis di sini, ya, lambda X untuk yang di sana tadi ya, itu ternyata sama dengan Q dikalikan dengan delta X minus X0, di mana delta X minus X0 itu sama dengan limit epsilon menuju 0 dari delta epsilon X, ya. Oke, ini kesimpulannya di sini. Nah, akan tetapi ternyata untuk mendapatkan delta X minus X0 itu bukan hanya dari fungsi delta epsilon X itu yang penting ya, poin penting yang harus saya sampaikan juga, bahwa untuk mendapatkan delta X minus X0 itu tidak hanya diperoleh sebagai limit dari fungsi delta epsilon X gitu, ya. Ya, kalau kita sekarang saya coba tunjukkan beberapa fungsi, saya tuliskan di sana beberapa fungsi yang memiliki perilaku seperti ini. Jadi kalau diambil limit suatu fungsi yang bergantung pada parameter epsilon,
Nah, kemudian memiliki perilaku seperti delta Dirac itu kalau diambil epsilon itu menuju 0 gitu ya. Ya, saya tidak hafal, makanya saya bikin kepean di sana ya. Jadi yang pertama saya sebut sebagai delta delta 1 epsilon x gitu. Ini sama dengan apa namanya 1/2 epsilon ya dikalikan dengan e pangkat minus x minus x0 ya dibagi dengan epsilon. Ya, ini yang pertama. Lihat ya. Jadi kalau epsilon itu menuju 0, ya epsilon menuju 0, ini menuju 0, maka pangkatnya ini menuju apa namanya infinite, ya pangkat ini menuju infinite. Ya, kalau pangkat ini menuju infinite, ya maka apa menuju minus infinite ya, menuju minus infinite, maka ini menuju 1. Ya, jadi kalau epsilon itu menuju 0, maka pangkatnya ini akan menuju minus infinite. Ya, kalau pangkatnya menuju minus infinite, maka apa namanya cenderung bahwa apa ini akan landai gitu ya. Tetapi di sini epsilon menuju 0 juga ya, epsilon menuju 0 juga. Nah, kalau Anda tuliskan ini sebagai deret Taylor kemarin ya, deret Taylor ya, maka apa namanya orang bisa menunjukkan bahwa 1/2 epsilon ini lebih cepat. Jadi ini epsilon yang di sini lebih cepat menuju 0, sehingga ini akan menuju infinite gitu. Nah, bergantung pada ini, bergantung pada x minus x0 ya. Jadi kalau x tidak sama dengan x0, maka ini tidak 0 ya, ini tidak 0 ya. Kalau ini tidak 0, maaf ya, kalau ini tidak 0 ya, oke, maka apa namanya kalau epsilon menuju 0, maka bagian di atas itu cenderung untuk menuju ke minus infinite ya. Kalau ini cenderung menuju minus infinite, maka ini cenderung menuju 0 ya. Lebih cepat daripada epsilon di sini menuju 0 ya. Lebih cepat daripada epsilon ini menuju 0 karena itu. Sehingga kalau x tidak sama dengan x0, maka nilai keseluruhan itu 0 ya. Jadi kalau x itu tidak sama dengan x0, maka keseluruhan ini, nilai keseluruhan ini sama dengan 0 ya, atau menuju 0 ya, sama dengan 0 ya untuk epsilon yang menuju 0 gitu. Nah, tetapi kalau x sama dengan x0, ini 0 dulu. Ini 0 dulu, sehingga keseluruhan ini 1. Keseluruhan itu 1. Sehingga kemudian kalau epsilon itu menuju 0 ya, epsilon itu menuju 0 ya, maka 1/2 epsilon itu menuju infinite gitu. Ya. Lihat ya, sifatnya sudah memenuhi dua sifat tadi, sama dengan 0 untuk x tidak sama dengan 0, menuju infinite atau sama dengan infinite untuk apa namanya x sama dengan x0. Itu ketika diambil limit epsilon menuju 0. Nah, Anda juga bisa menghitung ya integral ini ya meliputi seluruh wilayah ya dari minus infinite sampai infinite. Ini sama dengan 1. Jadi bisa tunjukkan ya. Jadi apa namanya integral ini delta epsilon x ya, dx itu akan sama dengan 1. Sehingga kalau dan sama dengan 1 itu tidak bergantung pada epsilon ya. Jadi nanti epsilon itu ketika diambil minus infinite sama saja, sehingga tetap 1 ya. Tetapi kalau limit diambil, limit delta epsilon epsilon menuju 0 dari delta epsilon x ya, ini akan sama dengan tadi, sama dengan 0 untuk x yang tidak sama dengan x0, lalu sama dengan infinite untuk x yang sama dengan x0. Begitu. Oke, nah dari sini kemudian juga dapat juga bahwa integral minus infinite sampai infinite ya, limit ya epsilon menuju 0 dari delta epsilon x ya dx ya itu sama dengan 1. Nah, di situ terlihat bahwa apa namanya limit epsilon menuju 0 dari delta epsilon x ya itu sama dengan delta x minus x0. Nah, lihat ini ada satu lagi fungsi ya delta 1 epsilon ini yang kalau ini pakai 1, maaf ya, ini pakai 1, maaf ya, pakai 1. Yang kemudian kalau diambil limitnya epsilon menuju 0 itu hasilnya adalah delta Dirac tadi. Masih ada berapa? Ya, banyak ya. Jadi saya sediakan banyak apa namanya? Banyak
banyak contoh ya. Oke, yang kedua, jadi seper delta 2 epsilon x ini saya tuliskan sebagai seper pi, gitu ya, seper pi. Oke, dikalikan dengan epsilon per x kuadrat plus epsilon kuadrat. Ya, itu saya tulis sebagai delta 2 epsilon x ya. Gitu. Nah, sepertinya kelihatan nggak ya? Kelihatan, tapi ada silo sedikit ya. Oke, sifatnya juga sama ya. Jadi nanti bisa ditunjukkan kalau epsilon itu menuju 0 ya, epsilon menuju 0. Oh, maaf, ini ada sedikit kekeliruan ya. Ya, ini maksudnya x minus x0 kuadrat ya, ditambah dengan epsilon kuadrat. Perhatikan ya, kalau x itu tidak sama dengan x0, maka ini tidak sama dengan 0 ya, ini tidak sama dengan 0. Kalau itu tidak sama dengan 0, ketika epsilon itu menuju infinite ya, maka perhatikan bahwa menuju infinite-nya ini ya, epsilon itu ya, ini epsilon per ya. Jadi kalau x min ya, untuk kasus x tidak sama dengan x0, maka x minus x0 itu tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Nah, sehingga kemudian kalau epsilon itu menuju 0 ya, epsilon itu menuju 0, maka ya ini penyebutnya tidak sama dengan 0, tetapi pembilangnya sama dengan 0 ya. Artinya apa? Delta x delta 2 epsilon x ya, limitnya untuk limit epsilon menuju 0 itu sama dengan 0 ya, untuk ini ya, untuk x yang tidak sama dengan x0 ya, akibatnya ini, lalu ini berakibat itu ya. Nah, untuk x yang sama dengan ya, untuk x sama dengan x0 ya, maka akibatnya adalah x minus x0 itu sama dengan 0 gitu. Sehingga kita lihat bahwa limit epsilon menuju 0 dari delta 2 epsilon x ya, itu sama dengan infinite ya. Jadi kalau ini 0 ya, maka tinggal epsilon per epsilon kuadrat, hasilnya seper epsilon. Kalau seper epsilon itu epsilonnya menuju 0, maka hasilnya menuju infinite. Ini. Nah, Anda juga bisa cek dengan sendirinya bahwa integral minus infinite sampai dengan infinite limit epsilon menuju 0 dari delta 2 ya, epsilon x dx itu sama dengan 1. Nah, ini contoh yang lain. Jadi cek sendiri ya, ini integralnya integral mudah ya, yang bisa dilakukan ya. Jadi itu contoh yang berikutnya gitu. Ternyata ada fungsi ketiga ya, yang limitnya itu juga merupakan delta Dirac gitu. Nah, masih ada lagi ya, saya tuliskan sekalian di sini. Ini yang ya, ini tadi nomor 2 ya. Ini nomor 2. Ini nomor 3 ya. Kemudian ini nomor 4 di sini ya. Nanti saya daftar aja ya, nanti dibuktikan sendiri. Jadi delta 3 epsilon x itu sama dengan seper ya, epsilon dikalikan dengan akar pi, lalu dikalikan eksponensial minus x x0 kuadrat per epsilon kuadrat. Itu. Ya, ini distribusi Gauss fungsi lonceng ya, orang punya sebagai fungsi lonceng. Ya, fungsi lonceng. Ya, di sini kalau epsilon itu menuju 0 ya, ini menuju 0, ini menuju menuju 0 ya. Kalau ini menuju 0, maka secara keseluruhan itu menuju minus infinite kalau x tidak sama dengan x0. Kali menuju infinite ya, itu maka secara keseluruhan menuju 0, lebih cepat daripada epsilon ini menuju 0. Jadi secara total 0 gitu. Ya, kemudian kalau ini 0, ini otomatis 1. Nah, epsilon itu menuju 0, maka ini menuju infinite. Bisa dicek juga integral ini. Ya, silahkan, ini cara ngeceknya tadi 2 itu ya. Yang nomor 5 ya, itu ini. Jadi
seperti dikalikan dengan sinus ya, X per epsilon dibagi dengan X. Ya, ini juga sama ya. Nanti kalau epsilon itu menuju 0 ya, maka memiliki sifat seperti tadi. Oke, ini saya sebut ya sebagai delta berapa? Delta 3, delta 4 ya, epsilon X. Ya, ini saya bisa sebut ini sama dengan seperti itu. Nah, yang nomor 6 ya, delta 5 epsilon X ya. Itu saya definisikan misalnya ya. Jadi epsilon per pi ya, epsilon per pi ya, dikalikan dengan sinus kuadrat X per epsilon dibagi dengan X kuadrat. Ya, sama. Jadi ini juga kalau diambil limit epsilon menuju 0 ya, maka akan didapat delta Dirac. Nah, itulah alasan kenapa orang tidak boleh menyebutnya sebagai fungsi delta, fungsi ya. Kenapa? Karena delta Dirac itu ternyata merupakan limit dari sekian banyak fungsi gitu ya, limit dari sekian banyak fungsi ya, limit ya, sehingga kemudian orang tidak boleh menyebutnya sebagai fungsi itu karena memiliki sifat yang aneh seperti itu. Oke, jadi artinya bahwa delta Dirac yang diimpikan Dirac ya, kalau nggak salah itu pertama kali ditulis Dirac di dalam buku The Principle Quantum Mechanics ya. Jadi di sana ditulis, diperkenalkan oleh Dirac di dalam buku itu. Ya, sekali seumur hidup ya, tamatkan satu kali ya baca buku The Principle of Quantum Mechanics-nya Dirac itu. Ya, itu di sana Anda menemukan buku yang ditulis tanpa reference ya, dan delta Dirac muncul di situ. Ya. Dirac menyebutnya sebagai fungsi delta ya. Tapi setelah dicek ternyata bukan fungsi. Nah, matematikawan kemudian mencoba memperumum atau memformalkan, artinya diberi dicek, disertifikasi istilahnya gitu ya, disertifikasi oleh para matematikawan, dan hasilnya delta Dirac ini merupakan satu kasus ya dari apa yang disebut sebagai teori distribusi dari pengertian lain dalam matematik ya, dan salah satu contohnya adalah delta Dirac itu. Ya, saya sekali lagi saya tidak akan sampaikan di sini ya, jadi nanti kasihan ya kalau saya harus sampaikan, agak berat ya. Seperti tadi ada yang tanya tentang aksioma yang mana. Ya, saya tidak menyampaikan aksioma ya, saya bicarakan tentang implikasi dari aksioma itu ya, yang kemudian biasanya digunakan orang secara luas gitu ya. Oke. Nah, kalau bagi yang berminat ya untuk memahami atau melihat atau mengetahui apa aksiomanya, ya tentu nanti bisa kita bicarakan di dalam kesempatan lain juga di sini. Jadi kalau ingin mengetahui bagaimana teori distribusi itu dikembangkan, ya kita pertama harus berbicara tentang ruang-ruang ya, ruang-ruang yang ruang abstrak ya, yang di sana ruang bernorma ya, dan ada beberapa ruang yang terlibat di situ untuk mendefinisikan distribusi itu. Good. Tapi yang jelas saya rasa ini pendekatan yang paling sederhana yang bisa kita bicarakan. Oke, nah selanjutnya delta Dirac ini juga bisa merupakan turunan dari suatu fungsi undak satuan ya, fungsi Heaviside ya, unit Heaviside function ya, Heaviside unit function ini istilahnya ya. Jadi ada yang kenal ya saya rasa dengan fungsi undak satuan ya, fungsi undak satuan. Jadi misalnya ini sumbu X ya, ini sumbu nilai fungsi itu ya. Kemudian di sini ada x0 di sini ya, ini x0. Ini x0 itu. Oke. Nah, fungsi undak satuan itu nilainya 0 dari infinite sampai dengan x0 itu. Ya. Kemudian setengah nilainya, ya ini setengah, itu di titik x0. Jadi ini berlubang ya. Nah, sama dengan 1 di sini. Ya, ini berlubang juga. Sama dengan 1 di sini, terus sampai dengan infinite. Ya, jadi nilainya 0 untuk x kurang dari x0, setengah untuk x sama dengan x0,
lalu 1 untuk X lebih dari X0. Ya, jadi itu saya sebut sebagai fungsi U X minus X0. Fungsi undak satuan, ya. Nah, saya ingin akan saya tunjukkan bahwa delta X minus X0 itu ternyata sama dengan D per dx dari U X minus X0, ya. D per dx dari U minus X0, ya. Gimana dapat itu? Nah, kita lihat sekarang bahwa kalau kita konstruksi fungsi lain di sini, ya, kita konstruksi fungsi lain di sini, di mana fungsi itu, ya, ini misalnya X0 tadi, ya, ini saya tulisnya X0, ya, ya. Jadi mungkin sumbunya X-nya X0 di sini misalnya, ya. Jadi ini X sama dengan X0 misalnya di situ, ya. Nah, di atas gitu ya misalnya. Nah, ini juga begitu, ya. Jadi di titik apa namanya X0, ya, itu nilainya begini. Jadi di sini ada titik X0, ya, dikurangi dengan setengah epsilon, ya. Di sini ada titik X0 plus setengah epsilon, ya. Nah, apa namanya ini, ya, ini ada fungsi nilai 1, ya. Jadi ini gini. Jadi antara, ya, jadi mestinya ini tadi garisnya putih, ya, ini putih. Jadi nilai fungsi itu begini, ya, antara apa namanya dari infinite minus infinite sampai dengan X0 minus setengah epsilon itu nilainya 0, fungsi itu. Oke. Nah, fungsi itu nilainya ini linear, ya, dari X0, ya, min setengah epsilon sampai dengan X0 plus setengah epsilon itu linear, ya. Dan di titik X0 plus setengah epsilon itu sama dengan 1. Lalu ke sana, ke kanan itu 1 nilainya. Oke, fungsi ini saya sebut sebagai fungsi U epsilon X minus X0. Nah, kita lihat sekarang, kalau epsilon itu menuju 0, maka X0 minus setengah epsilon ke sini, dan X0 plus setengah epsilon ini bergerak ke sana. Dan fungsi ini, jadi ini ke sini. Dan kita dapatkan apa namanya fungsi U tadi. Jadi ini kalau diambil, jadi U X, ya, minus X0 itu sama dengan limit epsilon menuju 0 dari U epsilon X minus X0. Ya, ini tentunya perpotongan di sini tadi apa namanya setengah, ya, setengah. Ya. Lihat, ya, jadi fungsi undak satuan Heaviside unit function itu dengan pusat di X0 itu diperoleh dengan jalan apa? Pengambilan limit dari fungsi U epsilon X minus X0 itu. Oke. Nah, artinya kalau kita menurunkan ini D per dx dari U minus dari U X minus X0 itu mestinya sama dengan D per dx dari apa? Limit epsilon menuju 0 dari U epsilon X minus X0. Nah, karena fungsinya ini kontinu, ya, fungsi kontinu point wise, maka kita turunan ini bisa masukkan ke dalam. Jadi ini sama dengan limit epsilon menuju 0 dari D per D X apa? U epsilon X minus X0 gitu. Oke. Ya. Lalu ini diturunkan. Kalau ini diturunkan terhadap X, bagaimana? Kalau ini diturunkan terhadap X, kita dapatkan fungsi ini. Saya tulis di sini, ya. Saya tulis di sini. Saya gambar di sini, ya. Ya. Garis lurus. Ya, di sini ada X0.
Oke. Ini adalah X0 min setengah epsilon. Di sini apa namanya X0 ya, X0 plus setengah epsilon ya. Nah, nilai jelas ya, kalau di wilayah sebelum ini nilainya 0 diturunkan terhadap X itu hasilnya juga 0 ya, ini 0 sampai sini. Tuh. Demikian juga di wilayah ini juga 0 sampai ke sana. Nah, bagaimana dengan yang di antara ini? Ya, yang di antara ini mestinya adalah apa? Ya. Ya tergantung fungsi ini. Fungsi ini kalau dituliskan apa? Ya, di sini itu apa nilainya? Ya. Seper epsilon X ya, ditambah dengan, jadi ketika X minus ketika ya ini minus X0 ya, jadi minus X0 itu ya ditambah dengan setengah. Kita cek ya, kalau X sama dengan X0 itu ini 0, hasilnya setengah. Kalau apa namanya nah ini adalah fungsi yang kemiringannya adalah sekian ini 1, sekian ini epsilon ya. Jadi ini fungsi yang kemiringannya ini adalah seper epsilon, jadi kemiringan ini seper epsilon. Oke. Nah, seperti biasanya turunan dari garis lurus itu sama dengan kemiringan dari garis lurus itu ya. Jadi oleh karena itu kita dapatkan fungsi ini tadi ya, fungsi ini tadi. Nah, sekian ini adalah seper epsilon. Ya, sekian adalah seper epsilon. Good. Jadi kesimpulannya apa? Kita dapatkan fungsi yang tadi kita dapatkan pertama kali. Tadi saya sebagai fungsi delta epsilon x gitu ya. Oke, kita dapatkan fungsi ini. Sehingga kalau kemudian diambil limitnya, ya, mengambil limit menuju 0, ya, ini tadi, ya. Oke. Limit d per dx dari u. Ya, jadi ini adalah d u epsilon per dx, hasilnya ini tadi. Nah, ternyata du epsilon ini tadi ini sama dengan delta epsilon x. Nah, kalau diambil epsilon menuju 0 peroleh delta Dirac. Jelas ya saya rasa. Jadi delta Dirac bisa diperoleh dari ini. Gitu. Delta Dirac bisa diperoleh dari situ. Sehingga kemudian kalau fungsi-fungsi semacam itu muncul, seperti fungsi undak itu muncul misalnya, maka kita bisa menurunkan fungsi undak itu. Hasilnya adalah fungsi delta. Contohnya ya, saya pernah diminta untuk membuat formulasi mekanik dengan menggunakan mekanika Lagrange dari tangga ini. Ya, jadi kalau ini dipandang sebagai double pendulum, ya, tahu ya double pendulum, bandul double gitu, double pendulum ini, ya, gitu. Maka sebagai double pendulum ada keterbatasan di situ. Jadi ingat ya, jadi tangkai lengan ini, ya, ini tidak mungkin ke sana gitu. Jadi tidak mungkin ini bergerak sama. Artinya apa? Kita bisa memasang sebagai double pendulum, tetapi nanti di situ dimasukkan potensial, ya, ditambahkan potensial, di mana potensial itu mengandung fungsi undak satuan ini, ya, daerah ini 0, dari bergerak dari sini ke sana 0, ya, untuk sudut dari 0 sampai dengan pi. Setelah pi, ya, itu muncul ini tadi, jadi x0-nya itu sama dengan pi, ya, x0 sama dengan pi. Jadi setelah pi itu muncul potensial. Nah, ini bisa dibikin, bisa tinggi, bisa rendah gitu di sini nih, ya. Sehingga nanti potensial yang muncul dalam fungsi Lagrange, ya, atau Hamilton itu adalah potensial yang dituliskan sebagai perkalian antara suatu bilangan, suatu skalar konstanta dengan fungsi undak ini tadi. Nah, kita tahu bahwa di dalam mekanika Lagrange, orang harus menurunkan terhadap koordinat umum gitu ya. Nah, turunan terhadap fungsi ini, undak satuan ini hasilnya adalah fungsi delta. Dan fungsi delta kemudian bisa dimodelkan dengan menggunakan fungsi lonceng tadi atau yang lain ya, masih banyak lagi tadi.
Nah itu salah satu mungkin kalau ditanya terapan gitu ya terkait dengan tadi bahwa delta Dirac bisa diperoleh dari apa? Dari fungsi undak satuan. Ya, delta Dirac diperoleh dari fungsi undak satuan. Oke. Nah berikutnya dengan hubungan tadi bahwa fungsi undak satuan itu kalau diturunkan hasilnya adalah delta Dirac, maka salah satunya adalah kalau saya mempunyai fungsi fx gitu, lalu saya tulis sebagai nilai mutlak ya, dari fungsi yang diperoleh dengan mengambil nilai mutlak suatu fungsi ya, itu bisa dituliskan sebagai nilai fungsi fx itu dikurangi dengan 2 dikalikan dengan fx lalu dikalikan u yang di dalamnya itu fx gitu. Oke, ya. Nilai mutlak dari suatu fungsi itu bisa dituliskan sebagai apa namanya nilai fx itu dikurangi dengan ini. Nah, lihat ya. Kalau fx itu ya kita lihat di situ ya. Ini kan harusnya begini. Jadi nilai mutlak dari fx itu sama dengan fx itu sendiri ya, ada dua kemungkinan. Jika apa? Jika ya, fx itu lebih besar dari 0 gitu ya, atau sama dengan 0 ya, gitu ya. Kemudian ini sama dengan minus fx ya. Itu jika apa? Fx itu kurang dari 0. Masih ingat ya? Nilai definisi dari nilai mutlak suatu bilangan ya. Oke. Ini dianggap sebagai bilangan ya. Maka nilai ini akan sama dengan nilai yang ada di dalam itu, bilangan itu kalau bilangan itu lebih besar dari 0. Sama dengan minus fx. Sama dengan minus bilangan itu kalau bilangan itu kurang dari 0. Jelas. Nah, sekarang kita cek apakah yang di atas itu betul. Ya, jadi jika fx itu lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 ya, maka ini u fx ya, ini sama dengan 0. Tadi ya, lihat fungsi undak satuan tadi ya, undak satuan tadi 0 kemudian di titik x0 gitu ya. Sorry ya. Ini dulu ya. Sekarang untuk kasus x0 sama dengan 0 ya. Untuk kasus x sama dengan x0 ya. Jadi ini itu ya. Sama dengan 1 ya untuk apa namanya x yang lebih besar dari 0. Oke. Jadi kalau ditulis u fx gitu. Berarti kalau ini lebih besar dari 0, maka nilai u fx itu 1 gitu. Ya. Jadi tetapi kalau apa namanya 1 ya, jadi kemudian ya ada kesalahan. Jadi kalau saya salah tulis ya. Oke, jadi kalau fx itu lebih besar dari 0, maka ini sama dengan 0 ya, maaf ya, saya salah tulis sedikit. U minus fx itu minus fx itu sama apa namanya kurang dari 0 ya, karena fx lebih besar dari 0. Kalau minus fx ini apa namanya kurang dari 0, maka u minus fx sama dengan 0. Nah, kalau minus fx sama dengan 0 akibatnya nilai mutlak fx ya itu sama dengan fx ya, karena ini 0, bagian ini 0 gitu, tinggal ini di sana. Oke, sesuai ya yang pertama. Oke, nah kemudian jika ya apa namanya nilai fx itu kurang dari 0 misalnya, maka akibatnya apa? Akibatnya u minus fx ya ini lebih besar dari ini apa sama dengan 1 ya. Kalau fx itu kurang dari 0, mana minus fx itu positif ya, u minus positif ya sama dengan 1 ya, jadi ini sama dengan 1. Akibatnya kita lihat di situ sesuai dengan rumus itu, ini sama dengan fx minus 2 dikalikan fx gitu. Hasilnya adalah minus fx ya, sesuai dengan ini kaitannya. Jadi kalau kita mempunyai suatu bilangan fungsi fx, maka nilai mutlak dari fungsi fx itu bisa ditulis seperti ini tadi. Oke. Nah, dari sini kalau ketemu fungsi nilai mutlak itu kan bisa menurunkan sekarang d per dx dari fx ya, itu mestinya akan sama dengan turunan dari itu tadi ya, dfx per dx dikurangi dengan apa, 2 dikalikan
D per dx dari nilai semua ini. Jadi fx dikalikan dengan u minus fx. Ya. Ya, ini kalau saya tulis di sini, ya ini biasa df per dx minus 2 dikalikan, ini mengikuti aturan Leibniz itu. Jadi 2 kali df per dx ini ya dikalikan dengan u minus fx dikurangi dengan 2 ya dikalikan dengan fx dikalikan apa? Dikalikan du f minus fx per dx gitu. Oke. Nah, bagian ini bisa dihitung sendiri ya, ini mestinya sama dengan apa? Du apa namanya per d fx di apa namanya di dalamnya dia minus fx itu dibagi dengan dikalikan dengan df per dx. Nah, ini mestinya sama dengan delta minus fx. Ya, delta minus fx. Jelas ya, delta minus fx. Nah, lihat ya, jadi ketika kita sudah bisa mendapatkan ungkapan ini tadi, ya, dan juga bahwa turunan fungsi delta, fungsi undak satuan itu adalah delta, maka kita bisa menurunkan apa namanya fungsi ya nilai mutlak ini tadi. Good, mungkin selanjutnya akan saya bahas apa namanya sifat-sifat dari delta itu. Jadi yang pertama kita lihat bahwa delta dari x ya itu sama dengan delta minus x ya, itu sama dengan delta x. Tadi lihat ya, fungsi-fungsi delta tadi, delta apa namanya i epsilon x tadi itu semuanya fungsi genap. Jadi kalau x diganti dengan minus untuk kasus ini ya, untuk kasus ini x diganti dengan minus x ya, dengan x0 sama dengan 0. Jadi ini kasusnya x0 sama dengan 0, maka berlaku bahwa delta minus x itu sama dengan, jadi simetris di sekitar x0 ya. Kalau x0 itu sama dengan 0 ya berarti fungsi genap gitu. Ya, jadi simetris di sekitar x0. Tapi kalau kemudian x0 dipilih sama dengan 0, maka kita dapatkan delta itu adalah fungsi apa namanya genap. Ya, delta minus x sama dengan delta x. Nah, tentu saja nanti berlaku delta x minus x0 itu juga akan sama dengan delta x0 minus x, itu sifat umumnya ya. Kemudian yang berikutnya delta apa namanya c dikalikan x minus x0 itu ya, ini akan sama dengan apa namanya ini per c ya, per c nilai mutlak dikalikan dengan delta x minus x0 ya. Silahkan buktikan sendiri ya, silahkan buktikan sendiri. Kemudian untuk x sama dengan x0 ya, delta g apa namanya delta gx gitu ya. Ini tadi hati-hati ya, ini tadi ya untuk menghitung ini ya harus hati-hati, harus mengikuti aturan ini tadi ya, mengikuti aturan yang sama ya. Memang delta minus fx akan sama dengan delta fx gitu, tapi untuk menghitung delta fx itu harus mengikuti aturan ini. Jadi delta gx misalnya ya akan sama dengan ini, sama dengan seper g dari sigma ya, sigma i dikalikan dengan seper nilai mutlak g aksen x ya, i ya dikalikan dengan delta x minus xi ya. Apa itu xi? Xi adalah anggota ya sedemikian sehingga apa namanya g xi itu sama dengan 0 ya, titik 0 ya, titik pengenol atau titik 0 dari fungsi g itu, titik 0 dari fungsi g itu. Nah, g aksen itu adalah turunan ya itu. Jadi ini apa namanya sifat yang berikutnya. Nah, delta x ya, atau delta Dirac bisa diperluas ke ruang 3 dimensi ya. Artinya kalau kita bicara ruang 3 dimensi maka ini akan muncul R ya, R minus R0 gitu. Nah, ini akan bersama dengan delta X minus X0, delta
Y minus Y0 delta Z minus Z0, di mana X0, Y0, Z0 itu adalah koordinat bagi R0, X, Y, Z adalah koordinat bagi R itu. Nah, bagaimana delta itu dalam koordinat lengkung? Ya, ungkapan delta untuk koordinat lengkung, ya, maka ini akan sama dengan apa namanya? Misalnya kita milih dalam koordinat lengkung Q1, Q2, lalu Q3, maka ini hasilnya adalah delta Q minus Q0, ya, 1 dibagi dengan H1. Ingat ya, H1 apa namanya, faktor skala, ya, dikalikan dengan delta Q2 minus Q20, ya, per H2. Oke, dikalikan dengan delta Q3 minus Q30 dibagi dengan H3. Itu. Ini ungkapan delta Dirac untuk apa namanya di dalam koordinat lengkung Q1, Q2, Q3. Q1, Q2, Q3 ini adalah koordinat untuk R, sementara Q1 0, Q2 0, Q3 0 adalah koordinat untuk R0. Contohnya apa? Contohnya delta Dirac misalnya dalam koordinat bola, ya, R, theta, dan V gitu ya. Maka delta R minus R0 itu akan sama dengan apa? Ya, delta apa namanya R minus R0 dibagi dengan 1, karena faktor skala untuk R sama dengan 1, ya, lalu dikalikan delta apa theta minus theta 0 dibagi dengan R, karena apa namanya faktor skala untuk theta itu sama dengan R, dikalikan dengan delta V minus V0 dibagi dengan R sinus theta. Oke, karena ini faktor skalanya ini, ya, jadi secara keseluruhan akan sama dengan 1/R² sin theta, ya, delta R minus R0, delta theta minus theta 0, delta V, ya, minus V0. Nah, ini dari mana didapatkan? Ya, mungkin waktu yang tidak mengizinkan saya untuk apa namanya menguraikan sampai di situ. Praktis saja ya untuk saat ini. Oke, jadi itu apa namanya beberapa sifat delta Dirac yang mulai dari kemunculannya secara fisis, kemudian legitimasi matematis meskipun masih dalam tataran sederhana, kemudian kemunculan yang lain misalnya bisa dari hubungan dengan fungsi mudah satuan dan kemudian manfaatnya, ya, dan kemudian sifat-sifat yang lain. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya mau bertanya mungkin dua ini Pak, terkait tadi delta Dirac sebaiknya tidak disebut fungsi, itu butuh konfirmasi lanjutan. Oh ya. Maksudnya itu hanya karena nilainya 0 di mana-mana kecuali di X sama dengan X0 dia tak hingga, atau karena ada banyak fungsi yang berkarakteristik seperti itu gitu. Atau dua-duanya itu yang pertama. Terus yang kedua, saya teringat pada katakanlah Bapak pertama SOG pekan lalu Pak Wasid kan sempat menyinggung ini apa namanya delta Dirac terkait dengan kalau dia seper R dikenai dengan operator Laplace gitu. Itu Pak Rosid mewanti-wanti itu bahaya, tetapi bahayanya di mana gitu kan belum dijelaskan gitu. Ya saya nanya di sini Pak. Terima kasih. Yang kedua saya langsung saya jawab, itu akan saya jadwalkan, saya bicarakan besok pagi, ya, sesuai dengan jadwal kan ada apa namanya delta Dirac dan kalkulus vektor, ya, akan saya bicarakan besok pagi, ya, mungkin sekaligus contoh, ya, terapan dari keduanya kalkulus vektor maupun kemunculan delta Dirac di sana, ya. Nah, kemudian jawaban saya begitu, ya, tunggu satu malam lagi semalam, ya, untuk penjelasan itu. Kemudian yang kedua apa namanya yang pertama pertanyaan yang pertama ya dua-duanya. Jadi suatu fungsi yang nilainya 0 di mana-mana di satu titik menuju infinite, ya, tetapi kalau diintegralkan hasilnya 1, ya, itu sesuatu fungsi yang perilakunya keluar dari fungsi yang diharapkan gitu.
Nah, yang kedua, apa namanya, adalah terkait dengan tadi, apa namanya, bahwa delta Dirac itu wujudnya seperti apa, ya, suatu fungsi yang katanya fungsi, ya, nilainya 0 di mana-mana menuju infinite, ya, gitu. Nah, maka kemudian dan lalu tadi ditunjukkan bahwa fungsi itu yang disebut delta Dirac itu merupakan limit dari suatu fungsi, tapi nyatanya fungsinya banyak gitu. Jadi begini, kalau kita bicara delta Dirac, ya, itu perilakunya akan sedikit berbeda. Karena apa? Didapatkan dari sekian banyak fungsi gitu. Jadi kalau kita bicara perilaku delta Dirac, ya, sebagai fungsi misalnya, kalau sebagai fungsi, tapi faktanya bahwa fungsi itu bergantung pada fungsi lain dan limit gitu. Nah, itu yang juga menjadi kesulitan bagi matematikawan untuk menerimanya sebagai fungsi. Ya, fungsi itu kan pemetaan, ya, yang memasangkan, ya. Tapi fungsi itu ternyata diperoleh dari limit sekian banyak fungsi yang masing-masing limitnya itu tentu akan memiliki perilaku yang berbeda-beda begitu. Ya, perilaku di sekitar x0 tadi, ya, yang berbeda-beda karena limitnya juga fungsinya juga berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat tadi misalnya, ya, fungsi pertama yang saya sebut sebagai delta epsilon tadi, ya, itu piecewise continuous gitu, ya, piecewise continuous, ya. Kemudian fungsi delta berapa, delta apa namanya, 1, 2, 3, ya, delta 3 epsilon yang merupakan fungsi lonceng, ya, atau distribusi Gaussian itu kontinu, diferensiabel di situ, di sekitar x0 itu, ya. Nah, dari situ saja kemudian kita bisa melihat apa namanya, memiliki perilaku yang berbeda karena menjadi limit dari apa namanya, beberapa fungsi yang berbeda, ya. Maka kemudian orang tidak bisa menerimanya sebagai fungsi, ya, kemudian sebut saja delta gitu, ya. Tapi itu sangat bermanfaat, ya, di dalam fisika, ya, maupun nanti dalam matematika. Tapi dalam fisika memang banyak sekali manfaatnya di dalam mekanika kuantum, kemudian dalam ini tadi, ya, nanti berbagai apa namanya, kajian juga akan muncul itu delta itu. Saya rasa itu jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua akan saya tunda untuk besok karena itu menjadi tema yang akan saya bicarakan besok pagi. Oke, gitu. Sudah cukup? Oh iya, delta Dirac ini kan ini Pak, menginspirasi, kalau tidak salah namanya Lawrence Schwartz, ya, matematikawan dalam bidang teori distribusi. Ya, ya, teori distribusi Schwartz itu. Apakah bisa dibilang bahwa apakah bisa dibilang bahwa delta Dirac ini salah satu contoh bahwa fisika itu juga membuat matematika berkembang, gitu? Oh, iya, iya, benar. Jadi bukan hanya ya, ini maaf kalau ada matematikawan di sini, ya. Jadi memang begitu, faktanya begitu. Jadi ya, tetapi tentu saja matematika juga telah membuat fisika berkembang dengan cepat juga kan gitu, ya, sama saja sebenarnya. Tapi istilahnya ya simbiosis mutualisme lah gitu. Jadi delta Dirac ini salah satunya itu. Jadi mungkin kalau si Pak Dirac itu, Om Dirac atau Mbah Dirac itu tidak apa namanya menggagas atau apa namanya, terpikir oleh dia memunculkan konsep delta itu, bisa jadi teori distribusi tidak akan lahir di matematik, ya. Jadi distribusi itu didefinisikan sebagai fungsional, ya. Fungsional adalah sesuatu fungsi yang didefinisikan pada ruang fungsi. Jadi fungsi yang bergantung pada fungsi gitu, ya. Nah, apa namanya, pendefinisian fungsi itu dengan menggunakan fungsi uji atau test function gitu. Nah, delta Dirac itu didefinisikan dengan cara semacam itu, ya. Jadi mungkin tidak akan muncul, ya, teori distribusi itu di dalam matematik kalau delta itu tidak apa namanya, diperkenalkan, ya, oleh Dirac gitu. Bisa jadi, ya. Tapi bisa jadi dari cara lain gitu, ya, bisa jadi. Ya. Oh iya Pak, sudah cukup Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Masih ada pertanyaan satu Bapak. Ya, silakan. Kang Arif, ya. Kang Arif, kalau delta Dirac diterapkan dalam mekanika kuantum
seperti apa misalnya dalam contoh soal? Waduh, gimana nih? Monggo Pak Rasyid menanggapi. Dan contoh soal ya. Ya, gini ya. Good. Saya bikinkan soal ya. Ini bikin soal. Ini pertanyaan dari seorang guru itu biasanya memang kaitannya dengan bagaimana membuat soal ya. Ini sudah difoto tadi ya. Sudah ya. Oke. Sederhana saja, dan ini sebenarnya juga pertanyaannya akan saya juga jelaskan kalau kita bicara deret Fourier dan transformasi Fourier ya. Jadi begini, jadi kita kenal solusi gelombang bidang atau partikel bebas dalam mekanika kuantum ya. Solusinya apa? Solusinya adalah gelombang ini. Jadi E ya pangkat minus P ya, satu dimensi aja, X ya dibagi dengan H bar. Nah, di sini ada dinormalisasi, ini sama dengan akar 2pi, misalnya begitu ya, 2pi H bar. Ya. Ini adalah fungsi eigenfunction ya. Jadi untuk ini, jadi Vp X. Jadi eigenfunction untuk fungsi untuk momentum ya, kasusnya adalah partikel bebas, jadi berbentuk ini tadi. Nah, coba dilakukan transformasi Fourier. Jadi kalau tolong dicari Vp ya, ini P ya, tilde ya, P gitu. Jadi carilah fungsi gelombang untuk carilah fungsi gelombang untuk di dalam ruang momentumnya gitu. Ya, maka kemudian orang harus menghitung transformasi Fourier untuk ini tadi. Jadi V tilde P ya itu ya akan sama dengan seperakar 2pi H bar dikalikan integral si ya P X ya dikalikan E pangkat I PX per H bar ya gitu ya. Ini karena P maka ini saya tulis ini dx ya, dan dx ya di sana ya. Jadi P dikalikan P ya, kemudian E pangkat I PX tadi. Jadi ini harus saya tulis sebagai P aksen ya, P aksen. Good. Nah, ini kalau saya hitung lebih lanjut ya. Nah, ini V tilde P aksen ya. Ini mestinya P aksen di sini ya, ini P aksen. Ya. Ini P ya, ini P tapi ini P aksen. Hati-hati ya, beda ya. Kemudian ini mestinya sama dengan ya 1/2pi H bar ya. Kemudian ada integral dari minus infinite sampai dengan infinite ya. Kemudian Vp-nya saya masukkan itu ya. Maka ini jadi ini ya, ini kalikan yang sana tadi ini. Lalu ada ini eksponensial dari minus I. Oh ya, ini harus ada I ya di sini ya, maaf, harus ada I. Oke. I dikalikan dengan P minus P aksen X ya per H bar dx. Nah, ini adalah delta P minus P aksen. Jadi kalau kita ini sebenarnya cerminan dari ketakpastian Heisenberg. Ya, kalau kita di sini berarti momentumnya pasti ya, pasti sama dengan P. Jadi kalau suatu partikel itu berada pada fungsi gelombang semacam ini, maka kalau kita ukur momentumnya pasti akan mendapatkan P. Karena tadi ini adalah fungsi eigenfunction untuk momentum linear. Jadi kalau saya ukur momentum linearnya pasti dapat P. Jadi P didapatkan pasti. Ya. Tetapi momentumnya posisinya lepas,
tidak bisa kita ketahui karena ralatnya infinite gitu. Ya, di dalam ruang posisi kita ketahui bahwa nilai posisi itu jadi tak diketahui, tapi momentumnya fix, pasti P gitu. Nah, ternyata kalau dilihat dalam ruang momentum berupa delta Dirac ini. Jadi artinya fungsi gelombangnya berupa delta Dirac. Artinya apa? 0 di mana-mana kecuali pada P. Jadi untuk P aksen yang lain selain P itu sama dengan 0. Artinya apa? Di dalam ruang momentum partikel itu terlokalisir mutlak. Ya, di dalam ruang momentum partikel itu terlokalisir mutlak gitu. Tetapi dalam ruang posisi nggak ada lokalisasi dan bahkan kita tidak tahu di mana posisinya. Kenapa? Karena ralatnya infinite. Ya, itu kira-kira kalau ditanya untuk mekanika kuantum soal ya yang memunculkan delta Dirac. Itu Kang Arif. Sangat Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama.